Terus dukung channel ini, agar kami dapat menyajikan banyak video baru, dan membahas hal-hal misteri di dunia dengan penjelasannya. Terima kasih. Pada tahun 1948 di perairan Selat Malaka, dua kapal Amerika, Baltimore dan Silver Star, menerima pesan mara bahaya dari kapal dagang Belanda, yakni kapal bernama SS Orang Medan dalam bentuk kode Morse. Pesan SOS itu berisi, SOS dari Orang Medan, dan pesan kedua berisi, semua perwira termasuk kapten telah tewas. Ada yang berbaring di ruang grafik dan jembatan. Mungkin seluruh kru tewas. Aku mati. Setelahnya, tidak ada lagi pesan yang ditransmisikan. Dua kapal yang mendapatkan pesan mengerikan tersebut kemudian melakukan penyelidikan atas pesan SOS yang diterimanya. Dengan bantuan pos pengawas laut Inggris dan Belanda, koordinat kapal Orang Medan akhirnya ditemukan. Kapal SS Silver Star yang pertama kali berhasil mendapatkan koordinat tersebut, berlabuh menuju arah koordinat dari kapal SS Orang Medan. Beberapa jam kemudian, SS Silver Star berhasil melihat kapal SS Orang Medan, namun setelah mereka mencoba menghubunginya, tidak ada pesan balasan dari kapal tersebut. Penampakan kapal secara visual dari kapal SS Silver Star menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kehidupan di kapal SS Orang Medan. Kemudian tim kapal SS Silver Star membentuk tim pencari dan penyelamat untuk mencari apa yang terjadi pada kapal SS Orang Medan tersebut. Setelah berhasil merapat ke kapal SS Orang Medan, tim penyelamat SS Silver Star berhasil menaiki kapal SS Orang Medan. Alangkah terkejutnya mereka melihat banyak mayat yang berserakan di geladak kapal SS Orang Medan. Di antara mereka mati dalam keadaan wajah dan mata terbelalak, serta lengan mereka seolah mencoba melawan sesuatu. Anehnya, tidak ada bekas luka pada para korban. Bahkan seekor anjing yang mati dalam keadaan menggeram seolah tidak luput dari teror kematian tersebut. Beberapa mayat yang lain juga ditemukan di ruang kemudi, ruang peta, ruang perbaikan, jembatan kapal dan di ruang operator radio dalam keadaan yang sama dengan keadaan mayat di geladak kapal. Selama dalam masa pencarian tersebut, para awak kapal SS Silver Star melihat beberapa keanehan. Selain mayat yang ditemukan, suhu pada kapal SS Orang Medan menunjukkan suhu melebihi 100 derajat Fahrenheit atau lebih dari 40 derajat Celcius. Beberapa tempat dirasakan oleh tim penyelamat SS Silver Star menunjukkan hawa dingin yang aneh. Melihat keadaan yang aneh tersebut, tim penyelamat memutuskan untuk tidak terus melakukan investigasi dan penyelamatan, mengingat tidak ditemukan satupun dari awak kapal SS Orang Medan yang selamat. Setelah tim penyelamat turun dari kapal SS Orang Medan dan menjauh dari kapal tersebut, tiba-tiba kapal SS Orang Medan meledak, dan ledakan awal berasal dari ruang kargo. Seketika itu juga kapal SS Orang Medan tenggelam dengan segala misteri yang menyelimutinya. Kisah kapal SS Orang Medan ini kemudian muncul di Surat Kabar Belanda Indonesia, The Lokomotif, dalam 3 artikel yang berbeda, yakni diterbitkan di bulan Februari dan Maret tahun 1948. Kisah yang diterbitkan tersebut memiliki kisah awal yang sangat mirip walaupun jika dibaca secara keseluruhan memiliki ketidaksamaan di tengah dan di akhir cerita. Kisah ini kemudian juga terbit dalam terjemahan berbahasa Inggris yang dipublikasikan dari penjaga pantai Amerika Serikat. Kisah ini cukup menarik beberapa penulis yang kemudian mengemukakan teori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kapal SS Orang Medan ini. Banyak dari penulis menceritakan kisah ini dengan dibumbui teori tentang apa yang terjadi di atas kapal SS Orang Medan ini. Beberapa di antara mereka meyakini bahwa apa yang terjadi di atas kapal merupakan kutukan,
Ada juga yang meyakini bahwa alien telah membunuh para awak kapal. Beberapa teori lain yang lebih masuk akal mengatakan bahwa kapal SSO Urang Medan ini menyeludupkan bahan kimia, seperti potasium sianida, nitrogliserin, zat saraf dan selama dalam perjalanan bahan-bahan kimia tersebut tidak disimpan dalam keadaan yang baik, sehingga meracuni para awak kapal dan menyebabkan kematian yang mengerikan tanpa adanya ditemukan luka. Bahan-bahan kimia ini pun kemudian menjadi penyebab karamnya kapal SSO Urang Medan dengan sebelumnya terjadi kebakaran pada dek kargo. Namun apakah kisah kapal SSO Urang Medan ini merupakan kisah yang dapat dikonfirmasi kebenarannya? Adakah orang yang berhasil memecahkan misteri ini? Upaya untuk menemukan bukti-bukti cerita kapal SSO Urang Medan ini apakah benar terjadi terus mendapatkan banyak tantangan. Di antaranya sulit menemukan bukti register kapal SSO Urang Medan ini di beberapa catatan pelayaran resmi dari pihak Belanda. Selain sulitnya mendapatkan bukti catatan perjalanan kapal SSO Urang Medan, juga tidak diketahui secara pasti kapal SSO Urang Medan ini berlabuh, dan arah tujuannya pun menimbulkan perbedaan dari beberapa cerita yang beredar. Roy Bainton, seorang peneliti kasus kapal SSO Urang Medan ini yang telah melakukan investigasi selama beberapa dekade, juga tidak dapat memastikan cerita ini adalah benar-benar ada. Buklet setebal 32 halaman yang didapatkannya dari seorang profesor berkebangsaan Jerman Theodor Siesdover, yang menceritakan secara detail kapal SS Silver Star, yang berhasil menemukan pertama kali kapal SSO Urang Medan, juga diragukannya atas catatan tersebut. Semua referensi yang ditemukannya tidak menunjukkan keyakinan bahwa cerita kapal SSO Urang Medan ini benar-benar terjadi. Sampai akhirnya, temuan baru-baru ini yang dilakukan oleh Estelle Hargreaves dari Scottish Library mengungkapkan bahwa cerita kapal SSO Urang Medan ini pernah didapatkan di antara arsip surat kabar Inggris. Cerita ini berasal dari Trieste, Italia, dan di tahun 1940. Cerita yang mirip dengan kisah kapal SSO Urang Medan ini pernah diterbitkan di Daily Mirror dan Yorkshire Evening Post. Dalam versi ini diceritakan bahwa seorang perwira Angkatan Laut penyelamat menerima pesan SOS dari kapal uap SSO Urang Medan. Namun cerita ini tidak mendapatkan perhatian dari halayak umum seperti yang penulis inginkan. Sehingga penulis cerita ini, Silvio Scherli dari Italia, mencoba mengerjakan ulang tulisan ini di tahun 1948. Banyaknya versi cerita kapal SSO Urang Medan di beberapa surat kabar pada saat itu memberikan kesimpulan bahwa kisah ini tidak benar-benar terjadi. Bukti catatan perjalanan, register kapal dan saksi yang cukup tidak memberikan bukti akurat akan keberadaan cerita kapal SSO Urang Medan. Temuan terbaru oleh Estelle Hargreaves memberikan bukti bahwa cerita ini pernah ditulis oleh Silvio Scherli yang berasal dari Italia di tahun 1940, dan jika cerita ini benar-benar terjadi, maka cerita kapal SSO Urang Medan tidak terjadi di tahun 1947 atau 1948, melainkan terjadi di tahun 1940 atau sebelum dari tahun itu. Demikian video ini kami buat, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.